Kopine diseruput dhisik. Oke. Coba Mas. Yo. Kok sawangane wong ngantuk lho. Jam piro iki ngantuk iki? Ini Mas. Arep jam 12 iki. Jam 12. Iya. Buka lho ya. Oh Mas. Ini enek kabar krungu purung wis ya? Kabar tentang apa ini? Yo nang medsos kan wis ya lumayan rame wingi ketua cabang bareng kan yo sampai dipanggil nang Polres terkait masalah medsos itu loh. Jadi enek oknum warga sing teko Nganjuk iku dolanan medsos live kalau nggak salah informasinya live. Nah live itu di situ dinilai oleh salah satu perguruan itu nggak bener, artinya Ada unsur penghinaan atau apa? ada unsur penghinaan. Nah makanya arek itu digulai kalau atau perguruan sing merasa terhina oleh tindakannya oknum warga aku mau. Nah akhirnya setelah digulai ketemu sing bersangkutan aku mau digawa nang ngene polsek. Setelah nang polsek dilimpahne Polres. Nah sesampai di Polres iku konteke diamane, arek iku diamankan. Alasannya diamane supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini menurut terangannya ketonggone perguruan itu mau itu masih ngono. Nah sampai dari pihak kepolisian memanggil ketua cabang. Nah ketua cabang teko dan tidak hanya ketua cabangnya perguruan dhewe sing diceluk, teko ngene perguruan yang bersangkutan itu juga diceluk. Diceluk. Jadi mempertemukan dua pihak. Kedua pihak itu diketemukan. Nah di situ juga alhamdulillah informasinya itu terjadi kesepakatan di mana dalam kesepakatan itu jangan sampai terjadi konflik di daerah Kediri terutama. Biar urusan masalah medsos itu ditangani oleh pihak berwajib. Nah saat ini informasi terakhir itu ketua cabang ini Mas Haris itu komunikasi sampai ketua cabang Nganjuk karena itu TKP ini nang Nganjuk, maka perkara ini sampai Polres kene itu dilimpahne nang Nganjuk. Nah nggak tahu kelanjutannya ya apa, tapi yang jelas dari kedua pihak antara cabang kene cabang ini dhewe karo cabangnya perguruan bukan perguruannya sebelah itu sepakat deh kene jangan sampai terjadi keributan lah. Nah, menjaga itu jadi mengutamakan Kamtibmas. Nah dari persoalan itu kita keep di situ ya. Jadi dari permasalahan itu kan yang perlu kita ambil hikmahnya apa? Kita dalam bermedsos sama di medsos ora apa? Oh, gandong. Apa? Gaung. IG, Facebook, Twitter, apa? Oh, sosmed. Jawab, ayo sosmed. Sosmed. Jadi sosmed sampean. Nah, makanya dia kan belajar tadi. Kontak itu dia belajar bagaimana cara bermedsos dengan benar dan baik serta bijak. Jangan sampai kita menyalahgunakan medsos atau adeku penak ngomong apa ya saenak udele dhewe ngomong nang ngene medsos
nyinggung perasaane wong liya terutama, wah kuwi engko dadi masalah karena di situ ada undang-undangnya, undang-undang ITE. Ngerti porong? Cemen. Ya undang-undang ITE itu. Makanya dia kudu hati-hati lah nggunane medsos itu, aja sembarangan nggunane medsos. Apa aku ingin bertanya Mas. Mesti karo Mas niku. Sebenarnya fenomena-fenomena kayak sing terjadi kasus kemarin itu sebelum-sebelumnya pun sudah terjadi lah. Kayak Mas iki punya pandangan atau harapan nggak kepada pihak organisasi, contohnya kalau di kita itu ada cabang, untuk mengatasi hal tersebut itu gimana ya? Maksudnya mengantisipasi persoalan-persoalan itu jangan sampai terjadi gitu kan? Iya. Nah setidaknya kalau menurutku ya kita lah. Nah setidaknya kita saling mengingatkan betapa pentingnya kita berinteraksi atau berkomunikasi di medsos atau menggunakan medsos dengan baik dan benar itu seperti apa. Nah ketika ada ngomong itu juga harus diperhatiin nih, kok enek sing tersinggung moga, enek sing merasa disakiti moga dengan omongan kita di medsos itu. Nah ada kan terkadang kadung nyekel HP, enek masalah titik terus saya nanggapi, terbawa emosi ya kan. Nah, dhewe nulis apa ae nggih kalimat apa ae saenake dhewe. Nah ternyata kuwi ada yang merasa dirugikan misalnya. Nah contoh-contoh kasus kan akeh to, kok kasus nasional itu kan akeh sing berurusan karo undang-undang IT atau ITE gitu ya. Nah makanya dia kan lah iso iku ya saling mengingatkan lah, misalnya nek dulu-dulu dhewe sing enek dolanan medsos misalnya di medsos IG, FB atau Twitter. Nah, kuwi ketok enek sing rada menyinggung maksudnya menyinggung orang lain lah, bukan organisasi orang lain misalnya. Apalagi lah kaitannya karo organisasi itu iso fatal. Nah, karo orang perorangan pun dia iso kena IT kalau dia iku menyakiti orang tersebut gitu. Makanya dia kudu hati-hati. Jadi jangan sampai oke lah kita berkreasi, berinovasi, tapi jangan sampai itu menyalahi atau merugikan orang lain. Nah, kuwi ada perlu perhatikan. Misalnya sampean gampang emosi ketika enek Emosi Mas. tweet atau kalimat. Biasanya kan jiwa-jiwa muda kan sesuatu karena konflik itu wis iki kudu eksekusi ya iki. Jiwa muda kan. Dia belajar untuk mengendalikan, ya. Belajar untuk mengendalikan, aku juga belajar untuk mengendalikan jangan sama terpancing emosi. Nah, kalau misalnya kurang bener lah ketemu maksudnya wonge lah idek diparani lah gak lah ado ya cukup. Jadi lah iso nyikapi yo nyikapi dengan baik dan bijak, gak usah jadi terpancing emosi malah ngata-ngatain sebenarnya nggak usah, bahaya itu. Nah, biasanya nek jiwa-jiwa muda kan memang ciri khasnya kayak gini ya Mas. Pertama dia pengen mencari jati diri, terus keloro yo kebebasan berpendapat. Nah itu neng kalangan muda sangat tinggi jiwa untuk mengungkapkan pendapat gitu loh. Nek menurutnya sampai nih carane opo lah sing kudune ae dhewe lakoni ben sekiranya anak-anak muda iki gak terprovokasi misalnya enek opo ning medsos ngono tidak mudah merespon provokasi ngono lho. Sangat sederhana sih sebenarnya. Kalau itu menyangkut organisasi misalnya ya dhewe lah itu memang yang dikatain misalnya sing disebut itu organisasi ya dhewe koordinasi sampai organisasi. Tapi kalau person ya dhewe kalau iku bersifat person ya wis jarne ae di medsos. Itu jangan mudah terpancing lah intine. Kadang ya ngene iku Mas. Wis jarne ae. Konfliknya personal terus dibawain ning gone lah dhewe iso mbalesi dengan bijak. Contoh kasus iku ya kaya sing sapa iku
Bukan sing nasional itu kan akeh to sing akhir-akhir iki. Nasional. Aku maca berita koyo Abu Kasusmu gue Jahal. nasional bos, gak ada sing ngerti kan? Gak ada sing ngerti. Awan, Lokal. Aja sampe buka aibmu. Udah kecekel ora yo biru iku. nangis. Berinovasi, Ya. berkreativitas di mana kalau misalnya ada kreativitas yang sifatnya edukatif, pembelajaran. Nah, itu ide perlu mempublikasikan melalui medsos. Tapi kalau itu sifatnya hanya menghujat atau mencaci maki atau menyalai orang lain, itu ojo lah. Ojo sampai. Nggak masalah. Jadi ide kudu meskipun ide dianggap gak punya nyali untuk berinteraksi atau berkomunikasi di medsos, balesi tantangannya misalnya. Sebenarnya kita itu nggak Ya, sebodoh kan itu. aja. Ya, mesti kita itu nggak sebodoh itu dalam menanggapi provokasi. Kita itu paham etika dalam menulis dalam apa itu jenenge memposting sebuah konten itu utawa sesuatu hal yang ingin kita unggah itu harus paham itu ada batasan-batasannya. Bener, Kan tapi seharusnya kan kok ngono Mas. jadi gini, kalau Nggak misalnya bisa dewe terprovokasi. gak kontrol ya, misalnya paling tidak ya, kalau misalnya ada nada yang itu bersifat tantangan misalnya, langsung aja untuk mengendalikan kita, ayo wes gak sah apa main di medsos, ketemu aja langsung jalukmu apa, ayo Langsung COD. iya no COD saya gak karena gak sah kakean kayak COD-nan ayo langsung Sherlock. Sherlock. Ora usum. Saya kan rata-rata kan poro-poro pendekar sosmed kan gayanane nggih akun alter atau akun alternatif sing bersifat untuk memprovokasi belah pihak. Nah, ketika DE membuat sebuah postingan itu bersifat provokatif, DE itu bersembunyi di akun tersebut. Ya makanya Ade kan kudu iso belajar tentang hal-hal itu atau pengalaman-pengalaman seperti itu. Makanya kalau Jirene wong gentleman ya kan, temui langsung. Nah, Latihan silat kok. Masa yo bersembunyi di balik akun palsu. Salah satu ini kendala yang menurutku dari salah satu kendala nek menurutku karena kita mudah masyarakat kan akeh to ning organisasi dhewe. kopine diseruput Jelas. sih. Heeh. Jelas akeh banget. Terus saya dhewe ki mudah terpancing dan ya kuwi salah satunya mergo akun-akun fake atau akun alter Heeh. sing gak jelas apa Buser kok ngono ta. Yes, contohnya seperti itu. Yo contohnya kok kuwi. Menurutku perlu lah eneke wong Edukasi. sing terutama edukasi. Cuma sing sisi lain ini perlu enek wong sing pinter babagan IT terus sing iso melacak keberadaan wong-wong sing memprovokasi lah. Enggak, kalau masalah-masalah IT itu kan udah ada Sebenarnya kita sudah ada pihak yang berwenang. Kayak Ah, ini ada contohnya Pak ini berwenang, kepolisian kan misalnya enek. urusan ada tim cybernya. Oh, nanti Cuma saya kan- lah kita tersinggung loh ya. Nah, Kita kita laporkan aja. Kita laporkan aja. Gitu aja. wes. Nggak Kalau usah. kalau merasa kita dirugikan, itu pencemaran nama baik misalnya. Ada alur sing lu jelas. Kalau itu merendahkan atau menganggap kita ini istilahnya mendiskreditkan kita atau menjatisi kita atau menyangkut marwah kita lah intinya itu ya kita laporkan aja gak usah dibales sih percuma dibales sih. Nah dadine dadi molo gitu loh walaupun kelihatannya sepele toh masalah gue timbales ini kan jempol enak atau ngene toh tapi akhirnya kan nanti akan jadi bumerang bagi kita kalau kita itu terbawa arus mereka. Nah makanya kita harus belajar untuk bijak dalam Bijak bersosmed. sosmed. Nah, koyo baru-baru ini kan ono toh apa jenenge himbauan atau seruan di kalau nggak salah di IG ya. Di IG ku Apa, Mas? masalah itu loh. Masalah. Yo kaitannya karo organisasi sih. Nah, dulu oke, ini sama dulu. Cek, Iku tak ces Mas. sing Sing bahas apa? Bahas apa? sing Yo ada himbauan sing PSHT sik aku. di organisasi dewe itu gak oleh TikTok kan nggak salah ya. Oh, TikTok TikTok. nggak bisa sakral itu loh. Nah, Oh iki teko PSHT News iki ini PSHT News. nah gue loh. Terus enek teko Serdadu PSHT. Iki Nah, tanpa- menurut gue ya apa? sebelumnya minta maaf kepada pemilik akun. Sebenarnya tidak mengecilkan maksud dari pemilik akun itu
mungkin tujuannya apik tapi sing sepenangkapanku Mas yo iki kan menolak tegas warga PSHT untuk joget bilangnya TikTok ngono ya enggak tahu. Aku cek dengan oh, sakral Tok dengan sakral kebesaran PSHT. Mari kita jaga kesakralan kita karena tidak ada sejarahnya memakai sakral untuk TikTokan. Terus hargailah para sesepuh mas atau mas-mas kita yang sudah susah payah membuat sakral kebangsaan kita. kebanggaan. Ya Tuh, kebanggaan kalau kita. intinya sih Intinya bagus sih bagus maksudnya. banget sih. Intinya Cuman- mereka itu mengingatkan kita. Tapi gini, sebenarnya asumsiku pribadi sih, kalau semisal membuat sebuah himbauan seperti ini, yo mohon maaf, paradok itu maksudnya ada dua fenomena di sini. Mereka itu menghimbau kayak saudara-saudara kita berjoget di TikTok, tapi pada fenomena lain ada saudara-saudara kita yang merayakan, semisal kalau syukuran itu dengan jogetan dangdut, juga menggunakan sakral. Itu kan sesuatu hal yang sangat paradok utawa piye yo. Enek dualisme fenomena. Kita dangdut pakai Lain aku saya maksudnya gimana di apa konten akun itu ya di akun ini misalnya buat himbauan himbauan yo seperti ini ya kurang jelas maksudnya kayak emang jogetan iku jogetan sing piye. jogetan sing piye maksudnya ada etika enggak? ada toh batasannya. Batasannya enggak. Maksudnya sejauh mana dilarang kan, kata apa dilarang itu kan harus ada tolak ukurnya. Iya, kan? harus jelas lah. Eh, Terus kriterianya seperti apa mungkin. ya secara tidak langsung ini juga menurutku asumsi pribadi ini membatasi kebebasan berekspresi warga-warga PSHT. Yo, Ya kan? Maksudnya kayak menurutku itu kebebasan berekspresi ketika dibatasi itu sebuah tindakan sing jahat sih masa aku. Maksudnya kita kan mempunyai media sosial kan untuk istilahnya menunjukkan eksistensi kita kepada khalayak umum, bahwasanya kita itu bisa menunjukkan kegiatan-kegiatan kita. Itu Mas. Mengeksplorasi ya. Yo nunjuknya eksistensinya adewe bahwasanya kan nggak hanya melulu tentang jogetan terus yang di share dulur-dulur di TikTok akunnya mereka masing-masing. Nah, sebenarnya apa ya? Kalau menyikapi masalah organisasi itu masalahnya kompleks banget. Nah, tergantung kita menyikapinya. Nah, ini kan masih kaitannya dengan apa medsos ya. Iya. Nah, kalau di medsos makanya ketika kita merespon hal seperti itu, apalagi itu saudaranya kita kan, saya yakin itu saudara kita juga. Nah, kalau kita misalnya bisa merespon, ya merespon yang positif. Nah, maksudnya gimana ini Mas? Ini dari pihak cabang, pusat atau manakah yang menentukan ini atau itu berdasarkan Asumsi pribadi? Nah, itu ditabayunkan dulu atau Ayo. ditanyakan dulu. Tak kira iki yo mungkin asumsi pribadi nih mas-mas teko admin PSHT apa ya PSHT News mungkin lah yo Mas. Tapi yo dari tak sejauh pengamatanku selama ini yugungnya nek himbauan teko pusat iku ngenekno dilarang berjoget dengan TikTok secara pikir- tertulis itu kan juga mungkin tuh Mas. tak pikir juga mungkin pusat ngetokne peraturan dilarang berjoget ning TikTok. Nah, makanya ketika kita apa ini bertolak belakang dengan cara pandangnya yang ada di medsos ini, ya kita baiknya tadi kalau kita berkenan ya komunikasi atau tanyakan langsung, kita chat, komentari, itu maksudnya gimana Mas? Nah, intinya kita itu apa menanyakan hal yang mungkin kita belum tahu sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa. Nah, apakah itu hanya sekedar konten ataukah hanya sekedar apa ini untuk mengisi apa konten atau gimana? Nah, kita kan perlu. Jadi kita jangan mudah untuk menjustis ini salah, ini nggak bener, ini keliru, itu jangan. Kita belajar yang positif thinking aja lah. Ini mungkin ada maksud lain kayak admin dari akun IG tersebut itu melarang mungkin enek sing hal-hal sing harus dijaga ning organisasi ki kadang karo dulur-dulure tidak sadar terus dia emang mempublish ning ngene akun TikTok Mengklaim misalnya, ya, ya mengklaim dirinya sendiri mempunyai pendapat seperti ini mungkin ya. Iya, mungkin Nah, sebenarnya nggak maksudnya masalah kayak itu. itu lah Mas kadang jurus
secara tidak sadar mereka Nah, kita kan di organisasi kan jelas. Jadi apa-apa saja yang bisa kita publish dan apa-apa saja yang tidak harus kita publish. Makanya kita juga sering berkomunikasi lebih intens lagi dalam bersilaturahmi dengan saudara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya ada apa-apa kan, misalnya seperti informasi ini kita diskusikan. Ini seperti apa sih? Nah, kaitannya dengan larangan itu kan udah jelas toh, mana yang boleh kita publis untuk kita. Sebelumnya aku ingin bertanya ya, batasan kita atau batasan berekspresi kita sebagai warga PSHT di media sosial itu apa sih Mas? Sing Mas itu pahami atau ketahui? Jadi gini loh, yang sederhana sekali ya. Jadi kita sudah ada rambu-rambunya lah di Apa aja itu kira-kira? ajaran organisasi kita. nah jelas. dilatih lah sudah jelas kita ya. Nah, di antaranya kayak senam jurus itu kan kalau tidak orang Esa sendiri kita nggak boleh, Iya. ya kan? Memberikan informasi ke orang lain. Nah, banyak itu sebenarnya. Tapi kalau masalah etika, masalah sosial, masalahnya sosial ini sifatnya misalnya dia mau mengadakan kegiatan sosial sama lingkungan setempat. Nah, itu sangat-sangat harus malah. Gitu loh. Jadi tidak misalnya ajaran-ajaran yang kita dapat di ESA yang kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, kita perlu share ke lingkungan, ke masyarakat. Misalnya kita sama mas-masnya yang lebih tua daripada kita harus bersikap hormat, ya, tindak tanduk kita, sikap kita yang dulunya kita sebelum ikut ESA ngomong gak aturane, ya enggak. Nah, tapi ketika kita iya toh? Ini contohnya lagi Sampai latihan bisik kan karo mas-masnya boso toh. Nah, sebelum melo latihan kan lho, cotel mungkin. Nah, itu hal-hal yang sangat sederhana sekali. Nah, begitu juga ketika bermasyarakat.